Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 3 September 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Setiap kejadian yang ada di alam semesta ini itu tidaklah terjadi melainkan atas kehendak dan takdir dari Allah, sekecil apapun kejadian tersebut. Dan kejadian yang ada di alam semesta ini mencakup kejadian yang enak, yang kita sukai, maupun kejadian yang tidak enak, yang tidak kita sukai. Dan satu hal penting yang harus kita fahami, bahwa Allah Azza wa Jalla ketika menakdirkan sebuah kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada satu peristiwa pun yang kosong dari hikmah. Entah itu peristiwa yang enak maupun yang tidak enak. Yang enak contohnya, anak kita terlahir dalam keadaan sehat, sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Itu kejadian yang apa? Enak. Tapi ada saatnya anak terlahir dalam keadaan cacat, punya kekurangan, yang kemudian sekarang dikenal dengan penyandang disabilitas. Disabilitas itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu disability, yang artinya cacat. Kalau kita menilik kepada
definisi yang disampaikan oleh undang-undang negeri kita, maka penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik atau intelektual atau mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan hanya sesaat, tapi ini lama. Bisa sejak lahir atau setelah sekian tahun, tapi ini waktunya lama. Contoh, tunanetra. Baik itu yang total, ya, maksudnya tidak melihat sama sekali, atau yang masih ada sisa penglihatannya tapi sangat minim. Ada pula tuna rungu yang tidak bisa mendengar, yang biasa diistilahkan dengan teman tuli. Ya. Ada juga tuna wicara, teman bisu yang tidak bisa berbicara. Ada tuna grahita, yaitu orang yang punya keterbelakangan mental. Ada tuna daksa, yaitu orang yang punya kekurangan atau kerusakan fisik dan kesehatan. Keberadaan kaum disabilitas atau kaum difabel di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada apa nih? Hikmahnya. Tapi karena tidak sedikit orang yang enggak percaya dengan adanya Allah, atau mereka percaya Allah ada namun tidak mengerti bahwa apapun peristiwa yang terjadi itu dengan kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya, muncullah diskriminasi terhadap orang-orang yang punya kekurangan tadi. Dan terjadinya diskriminasi kepada teman-teman kita tersebut itu akarnya panjang. Akar sejarahnya itu panjang. Perlakuan tidak menyenangkan yang mereka alami itu pada sebagian kalangan muncul karena mereka meyakini bahwa penyandang disabilitas itu adalah reinkarnasi dari setan. Coba bayangkan. Jadi ada orang punya pemahaman seperti itu. Jadi arwah-arwah jahat, ya, kemudian terjadi reinkarnasi menjadi kaum nopo disabilitas. Dan khurafat tadi, khurafat itu ternyata dianut oleh sebagian filsuf dan juga sebagian ilmuwan barat. Jadi ada ilmuwan barat, filsuf yang meyakini khurafat tadi. Sampai diterbitkan undang-undang yang bernama Lycurgus Spartans dan juga undang-undang Saulen Athens yang di dalamnya membolehkan pemusnahan massal terhadap kaum disabilitas.
karena mereka nggak bisa kerja, nggak bisa perang. Cuma jadi nopo? Beban. Dan Nazi. Apa? Nazi. Itu pernah membuat sebuah program euthanasia. Napa niku? Pembantaian sistematis kepada para penyandang disabilitas yang dirawat di rumah sakit, supaya bangsa Jerman orangnya apa? Hebat-hebat, sempurna, tidak ada yang punya kekurangan. Itu kapan itu? Tahun 1920-an. Berarti sudah lama atau belum? Hah? Ya belum. Baru mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 100-an ya, berarti kan? Baru 100-an tahun yang lalu. Masih ada orang seperti itu. Kata mereka itu nyawa yang tidak pantas hidup. Na'udzubillah min dzalik. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Katanya itu hanya menjadi beban genetik dan beban finansial bagi masyarakat dan negara. Makanya mendingan diapain? Dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Dan di karangan Arab jahiliyah pun juga ada sikap diskriminatif kepada kaum difabel. Tapi nggak separah Nazi. Berarti lebih parah nopo? Nazi. Apa perilaku tidak mengenakan yang dialami oleh kaum disabilitas itu atau kaum difabel tadi? Orang-orang Arab jahiliyah itu merasa gengsi. Bahkan sampai level merasa jijik kalau makan bersama orang yang buta, makan bersama orang yang pincang, bayangkan ya. Jadi mereka, orang-orang yang punya kekurangan itu disuruh makan apa? Sendiri, dipisah. Nah, di tengah keterbelakangan peradaban yang sangat gelap itulah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa ajaran Islam yang paling sempurna. Ajaran yang sampai saking detailnya memberikan arahan apa yang mesti kita lakukan kepada penyandang disabilitas. Dan arahan itu kita temukan di dalam Al-Quran, kita temukan di dalam hadis, dan kita temukan di dalam kaidah-kaidah yang disimpulkan oleh para ulama dari Quran dan hadis. Dan itu sejak 1400 berapa? Sekarang tahun berapa? 47. 1447 yang tahun yang lalu sudah ada aturan. Orang Nazi masih nggak tahu aturannya tahun pinten? 1920. Berarti lebih maju siapa? Anehnya sebagian umat Islam minder dengan ajarannya sendiri. Aneh toh? Ya ketemu sama orang-orang non-muslim, orang Eropa, orang Amerika, minder. Loh, ajaran Islam itu
14 atau 15 abad yang lalu itu sudah menjelaskan tentang masalah ini. Kok kita minder dengan ajaran sendiri? Biasanya minder itu karena kekurangan toh. Ada orang punya kelebihan tapi apa? Minder. Itu kan aneh. Aneh bin ajaib. Oke. Pembahasan tentang penyandang disabilitas di dalam agama kita bisa kita bagi menjadi dua sisi. Sisi yang pertama adalah kewajiban. Sisi yang kedua adalah hak. Yang pertama apa? Kewajiban. Yang kedua hak. Jadi kewajiban penyandang disabilitas. Yang kedua apa? Haknya penyandang disabilitas. Kita mulai dari pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa? Kewajiban. Ya, karena selama ini nuwun sewu, pembahasan tentang masalah ini itu hanya fokus kepada sisi yang kedua. Apa? Hak. Padahal Islam itu mengatur enggak cuma urusan hak, tapi juga apa? Kewajiban. Ya. Kita bahas sisi yang pertama, yaitu kewajiban penyandang disabilitas. Semua manusia yang sempurna ataupun yang punya kekurangan punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang familiar buat kita, surat Az-Zariyat ayat 56. Napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kaum disabilitas masuk kepada manusia. Nah, berarti punya kewajiban atau tidak? Punya. Namun, kewajiban menjalankan ibadah itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya orang itu memiliki kewajiban menjalankan ibadah. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kewajiban ibadahnya napa? Gugur. Contoh napa? Jeneng sepi. Apa? Akal, bagus. Apa lagi? Sepi teman. Dia mau ke padang ibadah. Akal, apa lagi? Bayi. Balik. Kenapa? Balik. Jadi ketika ada orang tidak punya akal, wajib atau tidak? Tidak. Ketika ada bayi, wajib atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena syarat wajib ibadahnya tidak terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah penyandang disabilitas itu apakah terpenuhi syarat-syarat wajib ibadah? Tergantung jenis kekurangannya apa. Kalau dia termasuk penyandang disabilitas jenis tunagrahita yang levelnya berat, nah jadi tunagrahita pun apa? Bertingkat-tingkat. Kalau dia termasuk tunagrahita yang levelnya berat, memiliki EQ yang sangat jauh di bawah rata-rata manusia normal, sampai dia hampir-hampir tidak punya kemampuan untuk dilatih mengurus dirinya sendiri, dan dia tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah.
maka dia tidak mendapatkan kewajiban menjalankan ibadah. Kalau boleh dikatakan dia kehilangan syarat akal. Ya. Oke. Ini kalau dia adalah tunagrahita yang berat. Kalau disabilitas yang lainnya, contohnya apa? Tuna rungu, tuna wicara, tuna netra. Apakah mereka punya kewajiban untuk menjalankan ibadah? Punya. Sehingga maaf, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, mereka punya kewajiban untuk sholat, mereka punya kewajiban untuk puasa. Ya. Kenapa? Karena syarat-syarat wajib menjalankan ibadah terpenuhi di dalam diri mereka. Apa enggak ada dispensasi? Ada. Dispensasinya apa Ustaz? Dispensasinya untuk tunadaksa yang enggak punya nun sewu kaki, boleh sholat sambil duduk. Itu dispensasinya. Ya. Jadi tetap wajib sholat mboten? Wajib. Tapi tidak wajib berdiri. Padahal berdiri itu rukun sholat atau bukan? Rukun. Dia boleh meninggalkan rukun sholat. Bayangkan. Karena dia punya kekurangan di dalam fisiknya. Apa dalilnya Ustaz? Sabda Rasul SAW. Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, wa illam tastati' fa ala jambin. Sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Kalau tidak mampu, sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Oke, dah ya. Ini kewajiban. Sekarang kita pindah sisi yang kedua. Kenapa? Hak. Para penyandang disabilitas itu tidak seperti umumnya manusia normal. Manusia normal umumnya mereka lebih mandiri untuk mengurusi kepentingan pribadinya. Karena kaum difabel ini punya keterbatasan di dalam memenuhi kebutuhan primer pribadinya, maka di dalam agama mereka, di dalam agama kita, mereka mendapatkan prioritas pelayanan. Jadi Islam itu bukan hanya memberikan kesetaraan pelayanan, tapi Islam memberikan prioritas. Levelnya tinggi mana? Kesetaraan apa prioritas? Prioritas. Berarti Islam memberikan yang lebih istimewa. Apa dalilnya? Apa yang termaktub di dalam surat Abasa. Itulah kenapa kita membahas tentang disabilitas. Karena di surat Abasa ini Allah Azza wa Jalla menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ceritanya? Detailnya nanti. Tapi sekarang kita cerita secara apa? Secara umum aja. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk mendakwahi para pembesar Quraisy. Di situ ada Ubay bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib sebelum masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Mendakwahi para pembesar-pembesar tersebut. Ngajak mereka masuk Islam. Kok tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang buta,
yang dikenal dengan julukan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW lagi sibuk mendakwahi. Dakwah itu butuh fokus, mboten? Butuh fokus. Ujuk-ujuk Ibnu Ummi Maktum datang memanggil-manggil Nabi kita Muhammad SAW, minta diajari baca Quran. Minta diajari baca Quran. Dan Ibnu Ummi Maktum mungkin saat itu tidak mengetahui bahwa Nabi SAW lagi sibuk. Dan sibuknya urusan pribadi atau urusan umat? Urusan umat. Maka Rasulullah SAW tidak berkenan, kurang berkenan dengan sikap Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah SAW sekilas, hanya sekilas, bermuka masam dan memalingkan mukanya. Dan itu sikap yang tidak mengenakkan buat Ibnu Ummi Maktum, walaupun beliau tidak melihat. Melihat atau tidak? Tidak, buta. Apakah Ibnu Ummi Maktum melihat muka Nabi yang masam? Enggak. Apakah melihat Nabi SAW berpaling? Enggak. Allah Azza wa Jalla langsung menurunkan satu surat full untuk menegur Nabi kita Muhammad SAW. Padahal saya tanya sama jenengan, Rasulullah SAW lagi ngapain? Dakwah. Yang didakwahi siapa? Para pembesar. Para pembesar ini kalau sampai masuk Islam, maslahatnya besar apa kecil? Pol. Karena satu kepala suku bisa membawa satu suku. Itu kan masalahnya besar banget. Nabi SAW merasa bahwa pembesar ini berhak untuk diprioritaskan daripada ngajari satu orang, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Tapi Allah menegur Nabi kita Muhammad SAW. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kaum difabel lebih diprioritaskan. Makanya tadi saya sampaikan di awal. Jadi kaum difabel itu bukan hanya mendapatkan kesetaraan, tapi mereka mendapatkan prioritas. Makanya sangat keliru sekali seandainya mereka penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi. Wong hak mereka itu bukan hanya kesetaraan, bahkan mereka harus diprioritaskan. Ya. Dan ingat, haknya kaum difabel itu bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi, tapi juga termasuk yang sifatnya non materi. Materi yo makan, minum, ya, fasilitas kesehatan itu materi. Non materi nopo? Perhatian, ya, kemudian kasih sayang, dan itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 61. Surat apa? An-Nur ayat 61. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridhi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tidak ada masalah orang-orang yang maaf buta, orang-orang yang pincang, orang-orang yang sakit untuk makan bersama kalian di rumah kalian. Itu yang tadi saya katakan. Jadi ada semacam kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu merasa apa? Jijik, gengsi untuk makan bersama orang yang cacat. Maka Allah tegur mereka. Jangan, berikan hak mereka.
perhatian, ketulusan. Ya, sertakan mereka di dalam makan kalian, di dalam meja makan kalian, bareng-bareng sama mereka. Jangan kalian bedakan. Oke, berarti mereka bukan hanya mendapatkan kesetaraan, tapi mendapatkan apa? Prioritas. Siapa yang memberikan prioritas itu? Kita, keluarganya. Kita, saudaranya. Dan juga pemerintah. Sinten? Pemerintah. Kenapa di dalam agama kita penguasa itu mendapatkan kedudukan? Karena penguasa punya tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya kalau disimpulkan dua. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua mengatur urusan dunia. Menjaga apa? Agama dan mengatur urusan dunia. Saya pernah detilkan ini, dua hal ini di kajian judulnya Gemah Ripah Lajina. Jangan nanti bisa simak lagi, ada rekamannya. Cuman yang perlu kita garis-garis ini adalah poin yang kedua, yaitu mengatur urusan apa? Dunia. Jadi pemerintah itu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar individu dan masyarakat. Contohnya keamanan, kesehatan, pangan untuk semua warga negaranya. Yang normal, apalagi yang punya keterbatasan. Yang normal saja punya hak untuk dipenuhi, apalagi yang cacat. Sesuatu yang buat kita yang normal ini nggak penting, bisa jadi buat kaum difabel penting. Apa contohnya? Guiding block. Kenapa guiding block? Jalur khusus penyandang disabilitas. Apa itu? Oke, biasanya orang jalan-jalan apa? Ada keramik atau tehel warnanya apa? Kuning. Ya. Yang atasnya tidak apa? Tidak rata. Ya. Itu adalah jalur ramah disabilitas. Biasanya ditaruh di tengah-tengah. Itu buat kita yang bisa melihat butuh? Enggak. Tapi untuk teman-teman buta, ya, tunanetra, itu bisa terkait dengan nyawa. Kenapa? Karena itu penunjuk jalannya. Kalau itu tidak disediakan di jalan-jalan, bisa-bisa dia kemana? Ke jalan raya. Bisa ke tengah jalan. Karena mata mereka adalah dengan penunjuk itu. Makanya mereka bawa apa? Tongkat. Tongkatnya diapakan? Diketukkan, disentuhkan kemana? Ke jalur itu. Seandainya tidak ada jalurnya, mereka mau jalan kemana? Ujuk-ujuk sudah turun dari apa? Trotoar. Atau nggak tahu kok ada persimpangan jalan. Tapi kalau ternyata ada jalur tadi, dia bisa belok. Oh tahu, oh ini harus belok kiri, ini harus belok kanan. Kewajiban pemerintah. Dan itu harus dipenuhi buat mereka. Sekarang selain itu ada namanya masjid ramah disabilitas. Ya. Apa itu Ustaz? Masjid yang ada satu jalur apa? Akses apa namanya? Kursi roda. Ya. Masjid jenengan sudah ada belum? Ya. Jangankan yang difabel, wong sing sepuh-sepuh be
Golek manjat dhuwur banget. Coba di masjid jenengan itu tangganya kadang-kadang nopo? Mbok diukur apa ora kowe? Berat untuk naik. Ada jalur khusus. Kemudian ada toilet khusus. Yang biasanya toilet itu lebih nopo? Lebar. Karena bisa buat muter nopo? Kursi roda. Kemudian ada apanya? Ada pegangannya, ada toilet duduknya, ada pegangannya, bahkan yang lebih lengkap lagi ada tombol nopo? Darurat. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa nopo? Mencet. Coba jangan bayangkan kalau ada seorang tuna daksa sekaligus tuna wicara. Tuna daksa sekaligus apa? Coba jangan bayangkan kalau ada apa-apa ngasih taunya gimana? Teriak nggak bisa. Ya kalau ada tombol darurat, mending bisa ngasih tahu orang yang di luar. Ya. Bahkan sekarang sampai level di beberapa masjid itu disediakan jasa penerjemah bahasa apa? Isyarat. Jadi pengajian seperti ini di sampingnya ada yang pakai kayak gini-gini. Saya tanya sama jenengan, lebih penting teman-teman tuli, ya maaf ini jenengan mungkin agak nggak enak ya, kok tuli Ustaz, kok nggak tuna apa? Rungu. Mereka itu lebih suka dikatakan teman tuli daripada apa? Tunarungu. Makanya saya menggunakan kalimat itu supaya jenengan juga nggak heran gitu. Jadi teman-teman tuli itu lebih butuh untuk mendapatkan terjemahan pengajian atau berita perampokan, berita pembunuhan, berita. Saya tanya sama jenengan, lebih butuh mana? Dan itu sayangnya banyak di masjid yang tidak menyediakan itu. Maka di beberapa pengajian di Jakarta sudah disediakan. Dan mereka senang banget. Ya, mereka senang banget. Karena selama ini mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Mereka mau belajar dari mana coba? Wong tidak bisa mendengar. Ya. Terakhir Rasulullah SAW memberikan perhatian yang luar biasa kepada kaum difabel. Ceritanya dituturkan oleh Anas bin Malik. Pada suatu hari, ada seorang wanita yang tuna grahita, ya, punya keterbelakangan mental. Datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya punya hajat. Saya pengen apa? Berkonsultasi. Padahal tuna apa? Grahita. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya umma fulan, unzuri ayyassikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Wahai ummu fulan. Ummu fulan. Ini adalah penghormatan. Abu fulan, ummu fulan. Itu panggilan apa? Penghormatan. Kamu pilih tempat manapun di kota Madinah yang kamu merasa nyaman untuk konsultasi dengan aku. Aku siap untuk mendengar apa yang akan engkau sampaikan. Maka kemudian Rasulullah SAW membersamai wanita tunagrahita itu kemanapun dia pergi dan didengerin sampai selesai. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sibuk, super, tapi beliau memberikan perhatian yang luar biasa kepada kaum disabilitas. Maka ayo kita contoh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semuanya pembahasan ini luar biasa panjangnya, tapi waktunya sangat apa? Terbatas. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.